Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level bersama kami. Di video kali ini kami akan membahas atau menganalisa saham DLTA. Ya, seperti biasa, kami akan membahas secara fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal secara umum dan singkat. Oke, kita langsung mulai saja. Eh, Seperti biasa, pertama-tama kita cek company profile, siapa tahu ada yang belum tahu DLTA ini perusahaan apa. Jadi DLTA ini adalah PT Delta Jakarta Tbk, bergerak di produksi dan distribusi minuman beralkohol ya. Merek dagangnya ini Angker dan San Miguel ya. Kemudian ada Kuda Putih dan Sodaku yang tidak beralkohol. Ya, berdiri sejak 1932 atau sudah 90 tahun. Ini komposisi pemegang sahamnya dipegang oleh perusahaan dari Malaysia, kemudian Pemda DKI juga memiliki saham di sini. Masyarakat 15,42%. Ini listing dia di bursa tahun 84 ya, IPO price-nya 2950 dan total yang dilempar ke masyarakat adalah 347.400 dengan IPO maunya 1 miliar. Ini naik jumlahnya signifikan karena sudah lama ya, ada beberapa kali stock split. Ya, kemudian jumlah pemegang sahamnya itu update di bulan Juni 2022 terakhir adalah 2.984 atau naik 537 investor dari bulan Mei. Ya, di sini ada saldo laba yang belum ditentukan penggunanya adalah 1 triliun teman-teman ya. Oke, kita akan langsung bahas dari sisi fundamentalnya. Kita cek dari omsetnya. Omsetnya memang naik turun teman-teman ya. Ada pola naik turun dan kebetulan ini yang 2020 turunnya karena ada pandemi. Ya, omset terakhir di 2021 adalah 681 miliar per tahun, kemudian laba yang didapatkan adalah 188 miliar atau sekitar 27,6% dari omset. Jadi ini cukup tinggi ya. Untuk grafik profitnya dan pendapatannya ini mirip-mirip, jadi ini perusahaan yang cukup stabil sebenarnya. Oke, kita cek di performa Q1 2022 ya, kuartal 1. Kita cek dari pandemi ini, saat pandemi turun, kemudian 2021 ada perbaikan, dan 2022 ini mulai ada perbaikan lagi ya, bahkan ini sudah lebih tinggi daripada tahun-tahun di bawah 2016 ya, dan profitnya itu 62M atau sekitar 31,2%, jadi naik profitnya ya, selain performa omsetnya naik, profitnya juga ikut naik. Kemudian kita cek dari valuasi PE standard deviation ya, saat ini diperdagangkan di PE 15,76 ya, dengan EPS-nya 12 bulan ke belakang adalah 241. Ya, kalau misalnya ini turun ke standar deviation min 1, maka harganya akan menjadi 3.400 atau minus 10,5% dari harga saat ini. Kalau misalnya ini naik ke titik pusatnya di 17,03, maka akan mencapai harga 4.100 atau plus 8% dari harga saat ini, teman-teman ya. Ini valuasi dari standar deviation price earning. Kemudian kita cek dari price to book standar deviation-nya. Ya, saat ini di perdagangan di price to book value 2,85 ya, titik pusatnya ada di 2,99 dan ini mendekati min satunya di 2,82 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini book value-nya saat ini adalah 1,334, kalau teman-teman beli di harga saat ini dan kemudian berpotensi ternyata turun di standar deviation min 1, sebenarnya nggak terlalu dalam ya, 3.800 minusnya cuma 1% ya. Tapi kalau misalnya balik ke titik pusat ya 3.900 atau 4.000 ya, itu kita bisa berpotensi mendapatkan capital gain 5% kira-kira. Oke, ini dari valuasi price to book value standard deviation. Kemudian dari sisi dividen, Delta ini termasuk rajin bagi dividen ya, setiap tahun nggak pernah absen bagi dividen, bahkan waktu COVID karena masih profit pun masih tetap bagi dividen. Dan tahun ini payment akan dibayar tanggal 15 Juli ya, terakhir 300 per lembar saham. Oke, dan ini adalah range-nya. Range-nya ini sebelum 2015 ini belum di stock split ya. Setelah di stock split itu paling rendah adalah 3.500 dibagi 50 yaitu 70, sampai paling tinggi adalah 478. Ya, harga saat ini kalau teman-teman ambil adalah 3.800 dengan range atau return-nya adalah 1,84% sampai 12,6% per tahun. Jadi ini merupakan uang tunggu ya, kalau misalnya teman-teman mau nunggu harganya naik gitu ya. Ya teman-teman ada uang tunggunya. Atau misalnya harganya ternyata setelah dibeli turun lagi, artinya return-nya akan semakin besar ya, dividennya akan diperoleh semakin besar. Jadi naik seneng, turun seneng gitu ya. Yang penting pada saat turun punya uang untuk beli lagi. Oke, kemudian pertanyaan basic fundamentalnya adalah, maukah Anda membeli saham perusahaan bir
yang sudah berjalan 90 tahun dengan saldo laba yang ditahan itu 1 triliun. Kemudian omset terakhir per tahunnya adalah 681 miliar dengan net profitnya adalah 188 miliar atau sekitar 27,6%. Ekuitas atau modal yang ada di perusahaan saat ini atau kesederhananya modal yang dibutuhkan kalau kita mau membangun delta dari nol gitu ya. Itu adalah 1 triliun. Dengan PBVS-nya adalah 1334 ya. Kalau di 1 triliun dibagi lembar sahamnya per lembar sahamnya adalah 1334. Nah, ini ada ini ya teman-teman ya. Saldo laba yang ditahan kan 1 triliun, dengan ekuitasnya 1 triliun. Jadi sebenarnya perusahaan ini sudah break even point ya teman-teman. Jadi dia hanya memutarkan saldo laba yang ditahan aja sebagai ekuitas ya. Kemudian di bursa saham saat ini dia ditawarkan harga 3 triliun nih perusahaan seperti ini. Ya, atau kalau di konversi ke per lembar sahamnya adalah harganya 3.800 saat ini. Kita harus bayar 2,85 kali modal yang ada di perusahaan. Nah, kalau misalnya kita setuju dengan membeli harga 3 triliun dengan net profit yang seperti ini dan tidak berubah, kita asumsikan stabil terus, maka akan balik modal selama 16 tahun. Nah, menurut teman-teman apakah perusahaan ini layak dibeli dan apakah ketika layak dibeli harganya masuk atau enggak buat teman-teman ya? Itu semua pasti jawabannya beda-beda ya. Jadi tergantung masing-masing atau pengalaman masing-masing karena fundamental itu sekali lagi sifatnya subjektivitas. Oke, kita akan masuk ke analisa yang kedua yaitu seasonality ya. Di 10 tahun terakhir data seasonality di bulan Juli ini probabilitas untuk naiknya hanya 30%, artinya tidak bagus kalau misalnya ambil atau pick stock delta ini di bulan Juli ya, karena chance untuk naiknya kecil ya. Kalau misalnya naik pun paling besar adalah 8,7% dan paling jelek-jeleknya adalah 5,8%. Jadi sebenarnya risk to reward ratio-nya cukup bagus ya teman-teman ya, cuman karena probabilitasnya untuk naik kecil dari sisi seasonality ya, maka kurang baik dari analisa seasonality untuk mengambil stok ini di bulan ini. Oke, kemudian kita akan cek dari sisi bandarmologi ya. Dari sisi bandarmologi, kalau kita lihat grafik bandarnya adalah dari tanggal 19 Mei sampai 1 Juli itu terjadi distribusi ya. Terjadi distribusi dan ini volumenya juga meningkat dari yang biasanya. Kita cek di broker summary dari tanggal 19 Mei sampai 1 Juli itu ada satu broker EP yang buang barang ya, ada yang mendistribusikan dalam jumlah yang besar ya dibanding yang lainnya. Oke, nah kemudian dari tanggal 2 Juli dari besoknya ini terlihat ada akumulasi yang cukup tinggi dan ini juga sudah mulai ada akumulasi hijau kecil. Itu kita cek ternyata ada broker GR ya yang melakukan akumulasi ya, dan ini retail pada buang barangnya kemudian ditampung oleh broker ini teman-teman ya, GR dan BQ dan ZP ya. Jadi apakah ini akumulasi? Sebenarnya ya belum bisa dibilang akumulasi ya, ini masih kecil sekali ya volumenya. Oke, ini dari sisi bandarmologi, jadi menurut kami sih ini belum ada akumulasi ya, masih normal-normal aja atau distribusi. Oke, kita akan bahas kemudian secara teknikal ya. Ini adalah garis supportnya. Saat ini ada di harga 3.800, support terdekat ada di 3760 dan support terdekat keduanya ada di 3650. Kemudian resistennya ada di 3950 dan resisten kedua ada di 4170. Jadi kalau misalnya harganya turun menembus 3760 ke bawah, akan ada kemungkinan akan break ke 3650, atau kalau teman-teman ambil di harga saat ini maka berpotensi loss minus 4% ya. Namun kalau ternyata harganya naik maka akan berpotensi menuju ke 3950 ya, dan itu teman-teman bisa profit 4%, dan jika dia melanjutkan kenaikan lagi maka target berikutnya adalah 4170 potensinya, dan kalau misalnya dari sini teman-teman ambil ke sini teman-teman bisa mendapatkan profit sekitar 9,7%. Oke, ini dari sisi teknikalnya. Kemudian ini dari sisi volumenya teman-teman ya. Jadi per hari selama 20 hari kerja terakhir atau sekitar 1 bulan ya, transaksi di bursa itu tiap hari diperdagangkan adalah 348.985 lembar saham, atau kalau kita rupiahkan dengan harga saat ini adalah 1,3 M per hari. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, ini nggak terlalu tinggi volumenya atau transaksinya, sesuaikan modalnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya modalnya 50% dari 1,3 M mungkin akan kesulitan di likuiditasnya. Oke, itu saja analisa dari kami. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.